Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang arsitektur abad pertengahan. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan membacakan yang pertama, yaitu dari arsitektur Renaissance. Jadi arsitektur ini muncul pada abad ke-14 sampai ke-17 sebagai bagian dari arsitektur modern barat. Arsitektur ini tidaklah murni dari klasikisme. Pada zaman arsitektur Renaissance ini mengambil beberapa unsur dari klasikisme sesuai dengan pemahamannya di masa itu, sebagai kelahiran kembali unsur-unsur budaya klasik. Jadi arsitektur ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada bagian depan bangunan cenderung menyerupai gereja. Yang kedua mengedepankan unsur-unsur simetris. Yang ketiga bentuk-bentuk lengkungan yang dominan. Yang keempat adanya kubah di bagian atap bangunan. Dan yang terakhir terdapat barisan kolom-kolom untuk memperkokoh bangunan. Lalu ada contoh bangunan yaitu The Temple of Saturn. Jadi kuil ini terletak di sudut barat laut Romoi, Roma, dan memiliki 8 tiang megah yang masih berdiri. Kuil ini dibangun untuk menghormati Saturnus. Jadi ini adalah titik fokus dari kultus kuno dan berdiri di situs kuil yang asli didedikasikan pada abad 497 sebelum Masehi, yang menggantikan kuil pertama yaitu Ara Saturni. Selain itu, kuil ini juga menjadi tempat pembendaharaan umum atau aerarium. Selain itu, fungsi yang dipertahankannya meskipun dalam fungsi yang lebih terbatas pada periode kekaisaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang manerisme. Manerisme ini sebenarnya adalah sebuah istilah yang diterapkan pada aspek-aspek tertentu dari gaya artistik. Manerisme ini muncul di beberapa daerah hingga akhir alih harmoni, kejelasan, dan ketenangan itu dicirikan oleh kecanggihan ekstrim, kompleksitas, dan juga kebaruan. Kemudian juga manerisme ini juga memiliki sebuah karakteristik, di mana karakteristiknya sudah terpapar di sini. Karakteristiknya antara lain itu adalah menekankan hubungan yang solid dan juga spesial. Sengaja dia bermain di simetri, atau keteraturannya itu dan harmoni itu dipermainkan. Kemudian adapun Renaisme itu memberi jalan kepada ritme yang lebih bebas dan juga lebih imajinatif seperti itu. Kemudian ada contoh bangunannya, next part. Nah, ini adalah contoh-contoh bangunan dari uh, materi yang saya bahas itu. Jadi ini ada bangunan yang bernama Palazzo Massimo alle Colonne. Jadi karya Paruzzi yang paling terkenal adalah Palazzo Massimo alle Colonne di Roma. Fitur yang tidak biasa dari bangunan ini itu sebenarnya adalah pada fasadnya. Karena fasadnya ini itu melengkung, terus melengkung dengan lembut mengikuti jalan yang ada di sekitarnya itu, jalan yang di lantai dasarnya. Nah, ia juga memiliki serambi tengah gelap yang sejajar dengan jalan, tetapi sebagai ruang semi tertutup, bukan loggia terbuka, seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada arsitektur barok. Arsitektur barok berkembang pada abad ke-16. Mereka yang berkuasa ingin menggunakan arsitektur dan seni sebagai cara untuk menunjukkan kekuasaan, kekayaan, dan superioritas mereka. Tidak ada tempat yang lebih menonjol daripada tanggapan gereja Katolik terhadap reformasi Protestan. Gaya tersebut dengan cepat menyebar seluruh Eropa dan Amerika akibat kolonialisme. Dengan karakteristik bangunan, yaitu kubah yang besar, memiliki motif dan dekorasi yang rumit, memiliki patung berlapis emas di setiap interior dan eksterior, memiliki fitur menarik perhatian, dan atap mansard miring ganda. Next. Dengan contoh bangunan San Carlo alle Quarto Fontane, karya Francesco Borromini yang terletak di Roma, Italia. Bangunan ini merupakan sebuah gereja Katolik. Gereja ini merupakan salah satu contoh ikonik dari gaya Baroque karena memiliki desain yang rumit. Sentuhan seni dari arsitekturnya dianggap dapat mewakili megahnya kesucian gereja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada arsitektur Rokoko, di mana arsitektur Rokoko ini adalah versi rumit dari arsitektur barok, yang lebih berornamen dan berkesan kokoh sederhana. Rokoko berkembang awal dari seni dekoratif rancangan interior.
Pada akhir masa pemerintahan Panjang Raja, rancangan bernuansa barok memberikan elemen-elemen yang lebih ringan dengan banyak lengkungan dan pola-pola alami. Adapun karakteristik dari arsitektur rokoko yaitu yang pertama, menekankan pada bentuk-bentuk asimetri. Yang kedua, lebih sekuler. Yang ketiga, mengadaptasi barok dengan karakter yang lebih riang. Yang keempat, tema-tema yang tidak serius. Dan yang kelima, menggunakan warna-warna yang pucat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian contoh bangunannya yaitu Istana Kueluza Nasional, sebuah istana yang ada pada abad ke-18 di Kueluza, Portugis di daerah Lisbon. Salah satu dari bangunan hebat terakhir Rokoko yang direka bentuk di Eropa. Pembangunan dimulai pada tahun 1747 di bawah pimpinan arsitek Mateus Vicente de Oliveira. Salah satu sayap dari istana yaitu Pavilion Dona Maria. Dibangun antara tahun 1785 dan tahun 1792 oleh arsitek Manuel Caetano de Sousa. Sepertinya sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi yang kami paparkan. Dan terima kasih atas waktunya. Kami tutup. Terima kasih.